Roman Reigns akan main film Street Fighter. Pengganti Brock Lesnar ini malah dipecat dari WWE. The Rock akan main film A24 lagi. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns akan main film Street Fighter. Pagi tadi, media Deadline ngelaporin kalau Roman Reigns lagi dibidik buat peran misterius di film live action Street Fighter buatan Legendary Pictures. Dan sekarang kita dapat update yang lumayan menarik. Peran yang lagi dipertimbangin buat The Tribal Chief itu ternyata Akuma, si karakter beres yang jadi salah satu tokoh tergokil di seri Street Fighter. Sementara itu, Noah Centineo katanya lagi dijajaki buat peran Ken dan Andrew Koji buat Ryu. Tapi buat Jason Momoa belum ada info dia bakal jadi siapa. Lucunya, fans gulat udah lama banget ngelucu soal gimana miripnya Roman Reigns dan Jason Momoa. Jadi bisa aja nih mereka berdua malah ngincar peran yang sama. Walaupun nama Momoa jelas lebih gede, jangan lupa dia pernah kalah juga sama pegulat loh. Dulu dia dan Dave Bautista sama-sama ngincar peran Drax di Guardians of the Galaxy. Tapi akhirnya yang dapat justru Bautista. Menurut kalian, apakah Roman Reigns pantas jadi Akuma? Komen di bawah. Pengganti Brock Lesnar ini malah dipecat dari WWE. Awal bulan ini, WWE ngelepas hampir 20 superstar dari Raw, SmackDown, sampai NXT. Banyak fans yang shock karena beberapa dari mereka tuh kelihatan punya masa depan yang cerah banget. Nah, di episode terbaru podcast Click This bareng Kevin Nash, WWE Hall of Famer ini ngebahas soal gelombang rilis ini. Dan menurut dia, Braun Strowman tuh sebenarnya kayak diproyeksikan jadi penerusnya Brock Lesnar. Kata Kevin Nash, aku pikir dia bakal jadi semacam Brock Lesnar gitu. Kayaknya WWE mau kasih dia arahan yang mirip-mirip kayak Brock. Tapi sekarang, dengan Brock Lesnar yang ikut terseret dalam kasus tuduhan bareng Vince McMahon, kayaknya susah deh buat lihat dia balik lagi ke layar WWE dalam waktu dekat. Sekarang, monster-monsternya WWE itu makin dikit ya. Dan dengan Braun udah nggak di sana lagi, kita jadi mikir, masih mungkin nggak sih ada superstar baru yang bisa dapat push segila Brock Lesnar? Menurut kalian, siapa nih yang cocok jadi pengganti Brock Lesnar di WWE? Komen di bawah. The Rock akan main film A24 lagi. Kalian harus lihat trailer perdana dari The Smashing Machine, film biopik tentang Mark Kerr yang dibintangi The Rock bareng Emily Blunt, yang disutradarai Benny Safdie. Proyek ini punya vibe yang kuat banget buat masuk jalur penghargaan. Dan gak cuma itu, The Rock juga lagi kerja bareng Martin Scorsese dan Leonardo DiCaprio buat garap film soal bos kriminal asal Hawaii. Terus sekarang, menurut Deadline, The Rock bakal reunian lagi sama A24, studio keren di balik The Smashing Machine, buat film psikologis thriller baru berjudul Breakthrough. Ceritanya kayak gimana? Settingnya di California awal tahun 2000-an. Fokus ke seorang pemuda yang kesepian dan pelan-pelan masuk ke pengaruh seorang guru motivasi karismatik, tapi manipulatif banget dan punya sisi gelap yang dia sembunyiin. Dan ya, The Rock bakal jadi si guru manipulatif itu. Jadi walaupun perannya nggak utama, ini tipe-tipe peran yang biasanya dapat nominasi aktor pendukung terbaik di musim penghargaan. Tapi ya, masih dalam tahap awal. Belum ada sutradara dan cast utamanya juga belum ketahuan. Masih bisa berubah kapan aja. Tapi yang jelas, kita ngelihat sisi The Rock yang beda banget dari biasanya. Gak sekedar jagoan, tapi gelap dan kompleks. Dan itu menarik banget sih. Menurut kalian, apakah The Rock harus fokus ke Hollywood aja dan jangan ikut campur ke WWE lagi? Komen di bawah. Reign kejuaraan John Cena yang terbaik. Siapa sih yang gak kenal John Cena? Dengan 17 gelar juara dunia, dia punya salah satu resume paling gila di sejarah WWE. Tapi pas di Fan Expo Philadelphia minggu lalu, Cena bilang kalau Reign yang sekarang ini adalah favoritnya. Yah, kayaknya yang ini deh. Kalau semuanya berjalan lancar, aku bakal bawa gelar ini pulang dan pajang di rumah. Semoga aja. Habis ngalahin Cody Rhodes dan jadi undisputed WWE Champion, Cena janji bakal pensiunin gelar itu di bulan Desember nanti. Sekaligus pensiun dari dunia gulat. Tapi sebelum ada yang bisa ngerebut sabuk itu, Cena bakal lawan R-Truth di Saturday Night's Main Event minggu ini. R-Truth sempat bantuin Cena ngalahin Randy Orton di Backlash, tapi dia juga bikin blunder pas konferensi pers. Dia bilang bakal tetap dukung Cena walau fans bilang dia udah nggak jago gulat lagi. Cena yang denger itu langsung marah, ngasih attitude adjustment ke R-Truth, ngebanting dia ke meja konferensi dan bilang kamu udah kelewat batas. Sekarang mereka bakal selesaiin di ring. Menurut kalian, apakah Reign John Cena yang sekarang itu Reign terbaiknya? Komen di bawah. Update tentang The Wyatt Six.
Waktu The Wyatt Six debut di WWE, vibes-nya tuh serem banget. Gloomy, teatrikal, dan bener-bener beda dari yang lain. Tapi sampai sekarang, mereka belum nongol juga di event live atau tour non-televisi. Menurut laporan terbaru, sampai pertengahan Mei 2025 belum ada kabar kapan mereka bakal mulai ikut tur keliling. Jadi yang pengen nonton langsung di venue masih harus sabar. Yang udah kita tahu, faction ini punya karakter-karakter unik kayak Uncle Howdy, Mercy the Buzzard, Huskus the Big Boy, Ramblin' Rabbit, dan Abby the Witch. Semuanya punya hubungan yang dalam banget sama almarhum Bray Wyatt. Dan emang sih dari semua debut WWE tahun ini, Wyatt Six paling banyak dibahas. Tapi tantangannya sekarang, gimana caranya WWE bawa pengalaman sinematik dan gelap itu ke setting live show yang produksinya jauh lebih terbatas. Untuk sekarang, mereka masih eksklusif tampil di TV dan masih absen karena salah satu member kabarnya ada yang cedera. Tapi fans udah nggak sabar nunggu mereka turun ke jalan, dan kita semua penasaran bakal sekeren itu nggak kalau ditonton langsung. Menurut kalian, apakah The Wyatt Six itu harus segera kembali? Komen di bawah. Hate buat Logan Paul terlalu dipaksa. Di podcastnya, Logan Paul nyentil soal semua hate yang dia dapat dari fans WWE, dan dia ngomong blak-blakan banget. Hate buat Logan Paul di WWE itu dipaksain. Mau ngomong apa aja yang jelek soal diriku, tentang kemampuanku gulat, mix skillku, atau bahkan soal jadi juara dan ngalahin Jey Uso, itu semua bohong. Kalian bohongin diri kalian sendiri. Logan Paul bakal lawan Jey Uso minggu ini di Saturday Night's Main Event buat perebutan gelar juara dunia. Jadi komentar dia ini makin bikin panas suasana. Menurut kalian, apakah kebencian untuk Logan Paul di WWE itu terlalu dipaksain? Komen di bawah. Gula di WWE itu jauh lebih berat daripada acting di Hollywood. Dave Bautista alias Batista pernah jadi bintang utama WWE dari tahun 2002 sampai 2010. Dia itu salah satu wajah paling kuat di era Ruthless Aggression. Setelah comeback sebentar di tahun 2014, dia resmi nutup karir gulatnya di WrestleMania 35 lawan Triple H di tahun 2019. Sejak keluar dari ring, Batista sukses banget di Hollywood. Dia jadi Drax di Guardian of the Galaxy dan muncul juga di film-film besar kayak Infinity War, Endgame, Army of the Dead, sampai Dune. Baru-baru ini dia buka-bukaan soal perbedaan hidup sebagai superstar WWE versus aktor Hollywood. Di interview bareng film Inside buat promosi film barunya In the Lost Lands, dia bilang kalau kerja di WWE itu jauh lebih berat. Aku punya etos kerja yang kuat dan itu datang dari WWE. WWE itu keras banget. Dibandingin kerja di set film, WWE itu jauh lebih gila. Di Hollywood, iya sih jam kerjanya panjang, tapi dibanding gerainya jadi penggulat, itu mah ringan banget. Beda jauh. Dia juga bilang, masa kecilnya yang berat bikin dia punya pandangan hidup yang positif. Jadi dia nggak pernah ngeluh soal kerja di Hollywood. Buat dia, ini itu berkah. Menurut kalian, apakah Batista itu salah satu aktor terbaik di Hollywood saat ini? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were